Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi damai sejahtera Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, baik dalam pekerjaan, hubungan, bahkan dalam hal-hal yang sangat sederhana sekalipun. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sesuai untuk kehidupan kita di dunia ini. Tema yang mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang yang tulus, tetapi juga memiliki kecerdikan dalam berbagai situasi. Tema renungan kita hari ini adalah, jangan hanya tulus, tetapi cerdiklah juga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga melalui renungan hari ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan sederhana tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sebagai orang Kristen. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau membuka pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat, bimbing kami untuk mengerti dan mengaplikasikan ajaran-Mu dalam segala hal yang kami hadapi. Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat yang menjadi dasar renungan kita hari ini, terambil dari Injil Matius 10 ayatnya ke-16, yang berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ayat ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan sebenarnya juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bayangkan, bagaimana rasanya menjadi domba yang diutus ke tengah serigala. Domba adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya, sementara serigala adalah hewan yang ganas dan siap memangsa. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita juga merasa seperti domba di tengah serigala, terjebak dalam dunia yang penuh dengan godaan, kebohongan, dan ketidakadilan. Dunia yang kadang bisa begitu keras dan menakutkan. Tuhan Yesus tidak hanya berkata kita seperti domba di tengah serigala. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di sini, Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki dua sikap, tulus dan cerdik. Kedua hal ini harus seimbang. Tuhan tidak hanya menginginkan kita hidup dengan hati yang baik dan tulus, tetapi juga dengan kecerdikan atau kebijaksanaan dalam menghadapi dunia ini. Mari kita lihat dua hal ini lebih dalam. Pertama, tulus seperti merpati. Merpati adalah simbol kesucian dan ketulusan. Tulus berarti hidup dengan hati yang murni, tidak ada kepura-puraan, tidak ada niat tersembunyi. Kita diajak untuk hidup dengan integritas, jujur, dan penuh kasih dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah semudah itu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ketulusan kita tanpa memperhatikan kecerdikan atau kebijaksanaan. Kedua, cerdik seperti ular. Ular mungkin tidak langsung kita asosiasikan dengan kebijaksanaan, tetapi dalam konteks ini, ular melambangkan kecerdikan dan kehati-hatian. Ular tidak bergerak terburu-buru atau sembrono. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dalam hidup kita diajak untuk tidak hanya bertindak dengan hati yang tulus, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita perlu berhati-hati dan cerdik agar tidak jatuh ke dalam perangkap dunia yang penuh tipu daya. Mari kita bawa pengajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada seorang rekan kerja di kantor yang selalu meminta bantuan kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya, meskipun itu adalah tanggung jawabnya sendiri.
Awalnya, karena kita memiliki hati yang tulus, kita merasa kasihan dan dengan senang hati membantu. Kita berpikir, tidak masalah, saya bisa bantu. Karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Namun, semakin lama kita terus-menerus diminta untuk mengerjakan tugas orang lain, kita mulai merasa kelelahan, dan pekerjaan kita sendiri mulai tertunda. Pada titik tertentu, kita mulai merasa bahwa ketulusan kita dimanfaatkan, dan kita merasa terjebak dalam situasi di mana kita terlalu sering mengatakan ya untuk membantu, meskipun itu bukan kewajiban kita. Disinilah kebijaksanaan dari Tuhan harus masuk. Meskipun kita ingin tetap tulus dan membantu, kita juga perlu cerdik dalam mengelola waktu dan energi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membiarkan orang lain menyalahgunakan kebaikan kita. Cerdik seperti ular berarti kita perlu tahu kapan harus mengatakan tidak dengan tegas dan menjaga batasan kita. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang melindungi keseimbangan dalam hidup kita dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan diri kita dimanfaatkan. Misalnya, kita bisa berkata dengan lembut, "Saya senang bisa membantu, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab lain yang harus saya selesaikan. Mungkin kita bisa mencari cara agar kamu bisa menyelesaikan ini sendiri." Melalui ilustrasi ini, kita bisa belajar bahwa hidup sebagai orang Kristen tidak berarti kita harus selalu mengalah atau mengatakan ya dalam segala hal. Kebijaksanaan Tuhan mengajarkan kita untuk tahu kapan harus menolong, dan kapan kita harus berhenti dan menegur dengan cara yang baik, agar orang lain juga belajar untuk bertanggung jawab. Ini adalah keseimbangan yang harus kita jaga, agar hidup kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan ayat yang kita renungkan hari ini, berikut adalah 3 cara sederhana untuk hidup dengan bijaksana dan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jaga hati, tapi tetap cerdik. Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki hati yang tulus dan murni. Jangan biarkan dunia ini merusak integritas kita. Namun, kita juga harus menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Jaga hati kita, tetapi juga gunakan pikiran yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Kedua, pilih waktu yang tepat untuk tindak lanjut. Kadang-kadang kita perlu bertindak, dan kadang kita perlu diam. Jangan terburu-buru untuk mengungkapkan pendapat kita, terutama ketika emosi kita sedang tinggi. Berhentilah sejenak dan berdoalah. Tuhan akan memberi kebijaksanaan untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Ketiga, hindari perangkap dunia. Di dunia ini banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Keinginan untuk cepat kaya, popularitas, atau bahkan kebencian terhadap orang lain. Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tulus dalam hidup ini, tetapi juga cerdik dalam menghadapi godaan-godaan dunia. Jangan mudah terjebak dalam perangkap yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dengan tulus dan bijaksana. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa menghadapinya sendiri tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, kami memohon agar Engkau memberi kami kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami agar dapat menjalani hidup ini dengan hati yang murni, tetapi juga dengan akal yang bijaksana. Kiranya hidup kami selalu menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk tidak hanya hidup dengan hati yang tulus seperti merpati, tetapi juga dengan kecerdikan atau kebijaksanaan seperti ular. Kedua hal ini penting agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menghadapi dunia ini dengan cara yang benar, tanpa terjebak dalam kebohongan dan tipuan. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Bagikan renungan ini kepada keluarga, teman, dan saudara-saudara kita agar semakin banyak yang mendalami firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan
dan bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.